Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. Di tengah ancaman serangan balasan Iran atas kematian Ismail Haniyeh, Israel justru mengumumkan kemundurannya. Pasalnya 10.056 tentara terluka dan cacat akibat perang di Gaza sejak bulan Oktober 2023 lalu. Imbas kondisi tersebut, Israel kini kekurangan pasukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 21 Agustus 2024, kemunduran Israel itu diumumkan langsung oleh Departemen Rehabilitasi di Kementerian Pertahanan Israel pada awal bulan ini. Menurutnya karena kondisi itu, Israel terpaksa mengerahkan 15.000 tentara yang tidak terlatih untuk menjadi tentara cadangan. Pasalnya mereka adalah warga Israel yang berusia 35 tahun yang sebelumnya telah menyelesaikan wajib militer sejak usia 18 tahun. Mereka tetap dipaksa bertugas meski sebelumnya telah menerima pengecualian dari tugas sebagai tentara. Diketahui hal ini dilakukan karena banyaknya tentara yang terluka dan tewas akibat perang Gaza. Terlebih, kini Israel juga tengah siaga tinggi karena ancaman serangan balasan Iran atas pembunuhan IDF terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran mengaku bahwa pembalasan besar-besaran akan diluncurkan, namun mereka tidak mengungkapkan kapan dan bagaimana cara pembalasan tersebut akan dilakukan. Seorang warga Israel bernama Eden Dabas usia 30 tahun membelot dan memilih membantu intelijen Iran. Sejak tanggal 5 Juni 2024 lalu, Dabas telah berkomunikasi dengan Intel Iran. Ia bahkan bersedia melakukan sejumlah teror di negaranya dengan imbalan uang kripto sebesar 185 juta. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 21 Agustus 2024, aksi Dabas kemudian terendus oleh otoritas setempat. Ia kemudian ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 lalu. Kejaksaan Israel juga telah resmi melayangkan dakwaan kepada Dabas pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa Dabas telah berkomunikasi dengan Intel Iran melalui beberapa akun Telegram yang ia buat. Dabas pun disebut telah mendapatkan sejumlah tugas dari Intel Iran untuk melakukan teror di negaranya. Di antaranya Dabas diminta membuat poster yang dihiasi dengan gambar cap tangan berwarna merah darah. Poster tersebut juga memuat arahan untuk berada di sisi yang benar. Dabas juga membuat poster yang mendukung adanya kudeta atau revolusi bersenjata Israel. Ia bahkan membuat grup Telegram berjudul Tentara Rakyat untuk membantu Intel Iran merekrut lebih banyak warga Israel menjadi mata-matanya. Turki yang merupakan negara NATO membuat pernyataan yang mengejutkan terkait Amerika Serikat dan Israel. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Turki untuk Teheran, Hicabi Kirlangic pada Senin 19 Agustus saat berbicara soal pembalasan Iran ke Israel akibat pembunuhan Ismail Haniyeh. Kirlangic menekankan bahwa Turki tidak akan ikut campur mengenai pembalasan Iran. Ankara juga tidak akan mendikte tanggapan Iran terhadap Israel. Namun ia menyarankan bahwa negara-negara agresor seperti Israel dan Amerika Serikat harus ditundukkan. Ia juga menyoroti negara-negara yang mendesak Iran untuk tidak menanggapi secara militer. Menurutnya negara-negara itu tidak menawarkan solusi alternatif. Oleh karena itu, Kirlangic mengatakan bahwa Iran akan membuat keputusannya sendiri. Lebih lanjut, kata Duta Besar Turki, menunggu respon Iran mungkin bukan langkah yang masuk akal. Pasalnya, bos Hamas yang tewas di Teheran bukanlah pejabat negara itu. Ia menilai kematian Haniyeh bukan semata-mata tanggung jawab Iran, melainkan juga semua negara di kawasan tersebut. Dia lantas mempertanyakan tanggung jawab pihak yang menjamu Haniyeh di Teheran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga mengutuk dukungan Amerika Serikat terhadap tindakan Israel. Sejumlah pangkalan militer Israel diserang besar-besaran pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dilakukan sehari setelah militer rezim Zionis membombardir gudang senjata Hizbullah di Lebanon Timur. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan diluncurkan Hizbullah pada Selasa 20 Agustus 2024. Ada 12 lokasi dan penempatan tentara pendudukan Israel di perbatasan Lebanon Palestina yang menjadi target.
Target-target tersebut seperti markas besar Komando Divisi Golan ke-210 di Barak Nafah, markas besar Resimen Artileri dan Brigade Lapis Baja Divisi 210 di Barak Yarden. Kemudian Barak Branit, markas Divisi 146 di Jatun, dan peralatan spionase di Jal Situs Al-Alam. Selanjutnya menargetkan situs Mars, situs Ramia, Barak Somera, dan penempatan tentara pendudukan. Di sekitarnya terdapat Barak Matat, markas besar Komando Brigade Lapis Baja ke-7 Divisi Golan ke-210 di Barak Katsavia, Barak Zara, dan lokasi kolam Risa. Sementara menurut informasi ada ratusan roket yang diluncurkan Hizbullah. Pada Selasa malam dilaporkan ada 5 rudal yang diluncurkan. Tembakan terbaru menambah jumlah roket yang diluncurkan Hizbullah pada hari itu menjadi 135. 6 orang yang di tangan Hamas ditemukan tewas di dalam terowongan. Media Israel menduga mereka tewas akibat serangan besar-besaran yang dilakukan militer rezim Zionis di jalur Gaza. Jasad ke-6 sandera tersebut ditemukan pasukan pendudukan Israel pada Selasa 20 Agustus 2024. IDF langsung membawa seluruh jasad korban kembali ke Israel. Sementara identitas ke-6 korban ialah Alex Danji, Yagev Butstav, James Perry, Yoram Metzger, Nadav Pop Lewel, dan Avraham Munder. Semua sandera kecuali Munder sebelumnya telah dipastikan tewas oleh IDF. Munder sebelumnya dianggap masih hidup meskipun IDF memiliki informasi yang menimbulkan kekhawatiran akan keselamatannya. IDF mengklaim menemukan terowongan tempat mayat-mayat itu ditawan. Namun media Israel memperkirakan 5 dari 6 tawanan tewas oleh tembakan Israel selama invasi darat Khan Yunis 6 bulan lalu. Hal ini merujuk pernyataan pejabat keamanan Israel yang menyebut lebih banyak sandera akan kembali dalam keadaan terbunuh. Mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot lantas memberikan peringatan. Ia menyebut waktu para tawanan hampir habis menyusul ditemukannya 6 jenazah tawanan dari Gaza. Pemerintah didesak mengamankan kesepakatan dan membawa pulang tawanan yang tersisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.